Perkenalkan, nama saya Arya Kaunang dari kelas 5 MB5. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen keuangan, yaitu tentang rasio keuntungan atau profitability ratio, yang artinya adalah keuntungan merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen. Rasio keuntungan digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan, menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Berikut ini ada 3 profit perhitungan. Yang pertama, gross profit margin atau GPM, laba kotor atau penjualan kali 100%, sama dengan 18%. Yang kedua, profit margin atau PM, IAT atau penjualan kali 100%, sama dengan 0,4%. Yang ketiga, net profit margin atau NPM, EBIT atau penjualan kali 100% sama dengan 0,07%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki keuntungan yang lumayan besar. Yang berikutnya, return of assets, sering disebut juga rentabilitas ekonomis, yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT atau total aktiva kali 100%, dan 100% sama dengan 0,1%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba sebesar bunga dan pajak sebesar 0,1%. Yang selanjutnya, return of equity, sering disebut juga rate of return on net worth atau rentabilitas modal sendiri, yaitu merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau IAT. IAT atau modal sendiri kali 100%, dan 100% sama dengan 0,1%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,1%. Berikutnya, return of investment atau return on investment dalam kurung ROI, yaitu merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba bersih setelah pajak atau IAT. IAT atau investasi kali 100%, 182,230 atau 141,059 kali 100% sama dengan 129%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 129%. Yang terakhir, earning per share. Earning per share atau laba per lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau IAT. IAT atau jumlah lembar saham 182,230 atau 1,924,688,333 sama dengan 0,002. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Astra Agro Lestari ini
masih termasuk perusahaan sehat karena perusahaan ini masih memiliki keuntungan walaupun dengan jumlah yang sedikit. Sekian dari saya, terima kasih.